Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, siang ini saya akan membahas mengenai V-Network ya. Bahwasannya koin kita ini sekarang memang tren lagi turun, tapi turun ini bukan dalam arti crash yang buat kita khawatir. Tren turun ini dipicu dalam beberapa hal, terutama unlock pada tanggal 17 tadi ya. Dan juga teman-teman, ini merupakan salah satu minat investor masih wait and see. Jadi memang ada penjualan skala besar mungkin dari para komunitas yang setelah mendapatkan hasil tambang ya, pasca mau lebaran, wajar saja teman-temannya kalau mereka menjual sebagian asetnya ya, khususnya Islam, dia menghadapi untuk lebaran, kebutuhan lebaran ya. Jadi wajar saja kalau ada yang menjual ya secara masif, walaupun tidak membuat koin ini anjlok secara signifikan. Nah, tetapi teman-teman, posisi harga ini masih sangat relevan untuk masuk bagi yang belum pernah beli atau belum ada barang ya. Jangankan kita para pioner, investor pun ini sudah sangat melirik ya di harga sekarang ini, karena mereka itu sudah mulai buy walaupun belum dalam secara besar. Lagi menunggu aba-aba ya, tetapi ada satu saja pemicu investor yang beli dalam skala besar, harga meroket, maka akan panik buy semua di atas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita bahas dulu, lihat market V-Network yang ada di CMC. Nah, ini harga dia teman-teman. Time frame 1 hari, grafik menunjukkan sudah bagus, tetap bertahan harganya di 1,15 level support ya, di 1,10 tertahan terus, dan ini berusaha ingin menembus level resisten di 120 ini. Nah, semalam sudah ada percobaan tapi belum tembus, dan hari ini saya rasa tembus 120 ke atas, 1,120. Ini transaksinya 364 juta US dollar. Sedangkan harga dia waktu terendah itu di 1,112. Karena tertinggi 1,20 dengan 1,12. Nah, waktu dia turun ya mengalami crash kemarin 1,08. Ini sudah menguat, level supportnya sudah menguat dan tidak akan jebol lagi sepertinya. Ini sangat kuat sekali, ini sudah 1,115 aman ya. Ini tinggal market menuju ke level resisten 120 ini, mau yang akan dijebolkan baru bisa next untuk menuju harga berikutnya. Nah, harga ini teman-teman ya, target investor di harga Rp1 bahkan di bawahnya tidak dapat ya, mereka tetap harus beli di atas 1,1 dolar. Artinya kekompakan komunitas ini yang membuat membendung investor tidak bisa beli skala besar di harga bawah, dan ini membuat mereka akan mengambil keputusan untuk buy di harga sekarang ini. Kalaupun belum beli dalam skala besar, mungkin dia step by step, harga akan melonjak secara bertahap sambil menunggu pasca ya pengumuman dari Coinbase. Ketika Coinbase meluncurkan pengumuman di X-nya bahwasannya V-Network ini atau P-Coin ini listing, maka akan signifikan, bisa saja untuk menuju ke 100% PAM, bahkan bisa lebih. Nah, target itu ke 3 dolar new ATH di atas 2,90 ATH lamanya. Nah, mengapa koin P ini tetap dan juga diburu oleh para investor? Diburu investor ya. Banyak hal-hal yang menarik di Bitcoin ini yang membuat investor itu melirik tapi masih malu-malu kucing. Karena mereka masih membaca situasi, apakah adopsi koin ini sudah betul-betul stabil dan aman untuk diinvestasikan. Jadi dia masih menunggu ya, wait and see dulu. V-Network P salah satu aset kripto yang cukup menarik perhatian dalam dunia cryptocurrency. Saat ini nilai tukar V-Network ke rupiah berada di angka 19.000 per koin. Harga tukar V-Network ke rupiah mengalami stagnan
dalam 1 jam terakhir menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam pergerakan harga dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, dia masih stagnan dan konsolidasi marketnya. Namun jika dilihat dari pergerakan dalam kurun waktu 24 jam terakhir, nilai koin ini mengalami penurunan sebesar 0,8%. Dengan analisa jangka waktu yang lebih panjang pergerakan, Agapi Network menunjukkan koin yang lebih mengkhawatirkan, tren yang lebih mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan harga 1 minggu yang lalu, koin ini mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sekitar 30%. Penurunan ini menunjukkan bahwa Pi Network sedang berada dalam fase bearish, di mana nilai aset mengalami penurunan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia melihat time frame 1 minggu ini, dia mengalami penurunan Bitcoin, itu efek waktu menjelang di tanggal 14, memang dia meluncak, market memuncak di malam-malam 14 itu dia bullish, tren naik sampai di 1,93. Nah, kemudian begitu setelah tanggal 14 memang barulah mulai mengalami penurunan sampai sekarang. Dan ini market stagnan, fluktuasinya konsolidasi, dan ini sudah mengarah ke bullish. Bahkan analis terkenal pun sudah menganalisa ini dalam waktu dekat akan bullish. Dan itu analis ternama, sebanyak pengikutnya di X. Nah, investor salah satunya melirik itu juga. Ya. Investor itu tinggal menunggu momen yang tepat untuk beli dalam skala besar. Jadi teman-teman siapkan barisan, yang belum ada barang buy sekarang, yang sudah ada barang, ada depo yang aman, tambah muatan. Ya. Jangan panik, jangan kena rumor sedikit langsung jual di harga sekarang, justru akan menyesal next time. Ingat pesan Kokalis dan Cheng Diaopan, jangan pernah menjual harga murah. Core team tidak akan menjual harga murah. Core team banyak pegang Bitcoin, tapi core team tidak akan jual harga murah. Ingat itu. Nah, itu teman-teman ya. Kalau ingin kaya raya di Pi Network. Oke, lanjut. Tren penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar yang tidak stabil, minat investor yang menurun, serta sentimen negatif terhadap koin ini. Selain itu, volatilitas yang tinggi dalam dunia cryptocurrency juga menjadi salah satu penyebab mengapa harga aset digital dapat berubah dengan cepat. Dalam banyak kasus, pergerakan harga suatu koin bisa dipengaruhi oleh keputusan para pemegang aset besar, whales atau paus, regulasi pemerintah, hingga dinamika pasar secara global. Ya, ini kalau regulasi tidak ada masalah Pi Network di mana-mana, di negara manapun tidak ada masalah kemana-mana. Ya, di Indonesia pun dia aman, masalah regulasi tidak ada trouble. Nah, tinggal paus-paus besar ini yang masih posisinya wait and see. Tuh. Kalau paus-paus besar itu sudah mulai gerak, boom, belanja dalam skala besar, maka akan terbang. Tetapi ini para paus sudah melirik semua, sudah siap-siap mau borong Bitcoin. Mereka itu tinggal menguatkan keputusan. Apalagi signal Coinbase ini yang membuat acuan, karena Coinbase ini merupakan exchange yang terbesar di Amerika Serikat dan menjadi sorotan. Sedangkan warga negara Amerika itu antusias dengan kripto, 90%. Mereka itu pemain di kripto, bukan seperti negara kita ya. 90% mereka main kripto. Nah, ketika Pi Network itu listing di Coinbase, ya, maka ini menambah keyakinan para investor untuk buy dalam skala besar. Coinbase teman-teman, exchange Coinbase teman-teman itu bukan sembarangan exchange, bukan gampang listing di sana. Ya, kalau tidak ada jalur atau lobby yang kuat dan dana yang kuat, tidak gampang untuk listing di Coinbase karena ketat. Dan juga spek untuk listing di sana itu bukan main ketatnya, melihat dari aspek ya liquidity tokennya gimana, komunitasnya. Jadi bukan sembarangan. Shiba Inu saja lama sekali baru listing di Coinbase. Padahal dia sudah listing di ini, tidak salah ya, di Binance kalau tidak salah itu. Dia sudah Binance atau Coinbase dulu ya. Tapi butuh proses lama dia di Coinbase. Nah, jadi teman-teman, kalau dia sudah ada signal pengumuman di Coinbase, maka investor siap akan meluncurkan dana besar untuk memborong Bitcoin.
Nah, jadi kalau kita sudah ada barang posisi sekarang, kita bisa menjual di harga tinggi ketika paus-paus besar masuk dalam skala besar nanti. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi harga di sekarang ini di bawah 20.000, di bawah $2, ya itu merupakan harga yang bagus untuk buy bagi yang meyakini dengan project P-Network. Jangan sampai nanti ketika market sudah terbang, maka teman-teman baru melakukan aksi panic buy. Nah, itu salah besar. Ya. Selalu beli di harga pucuk. Ketika market dibanting, selalu jual di harga bawah, cut loss. Trading itu kalau mau profit, beli di harga bawah, jual di harga pucuk. Nah, ini whales ya. Paus-paus ya pada umumnya sudah melirik, tinggal menunggu ketuk palu ya instruksi paus besar buy, maka paus-paus yang kecil yang menengah itu akan ikut memborong karena kena FOMO dari paus yang besar masuk. Nah, jadi tinggal nunggu lonceng dari paus-paus yang besar ya. Itu saja berita optimis dari saya mengenai P-Network. Semoga para pioner Indonesia tetap semangat dan terus hold koinnya sampai target kita $100 baru kita jual ya. Tetap disclaimer on your. Terima kasih dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share serta komen dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.